Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nikmat kehidupan ini senantiasa kita berdayakan dengan sebaik-baiknya, dan insyaallah pada akhirnya nanti kita menjadi husnul khatimah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah bahwa kita umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan keistimewaan oleh Allah dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kita ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Jadi kita ini adalah sebaik-baik umat. Di antara banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amalan-amalan yang kita lakukan itu dibalas dengan berlipat ganda pahalanya. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa siapa yang berbuat satu kebaikan maka akan diganda dengan 10 kali lipat kebaikan. Man jaa bil hasanah falahu asyara hasanah amsalihah. Siapa yang berbuat satu kebaikan dia akan diganda dengan 10 kebaikan. Dan siapa yang berbuat keburukan man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mithluha, maka tidaklah akan diberikan balasan kepadanya kecuali sama dengan satu keburukan yang ia lakukan. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan bahwa malaikat itu pencatat amal keburukan, malaikat atid, dia akan menunggu orang yang berbuat kebaikan itu kurang lebih 6 jam lamanya, diberikan kesempatan untuk beristighfar, bertaubat. Maka kalau orang yang melakukan kesalahan itu mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jadi dicatat. Tapi kalau dia tidak memohon ampun, maka barulah dicatat baginya satu keburukan. Bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Begitu hebatnya ini keistimewaan daripada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di ayat lain disebutkan matalul ladzina yunfikuna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti dia itu menabur benih. Satu benih yang ditabur, maka benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai.
dan setiap tangkai menghasilkan 100 bulir. Jadi 100 dikali 7, hasilnya satu bulir itu menghasilkan 700 bulir. Bagi yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, balasannya luar biasa. Jemaah subuh rahimakumullah, di dalam banyak dalil baik Al-Quran maupun Al-Hadis, memang Allah dan Rasulnya itu memberikan banyak motivasi kepada hambanya, kepada umatnya, agar supaya giat melakukan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Karena memang manusia ini, apalagi umat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pemalas, ya, dongo, ya, dan koro-koroang, ya. Malas, dongo, dan koro-koroang. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan manusia itu innahu kana zaluman jahula, ya. Manusia itu zalim dan bodoh, ya. Innal insana khuliqa halua. Manusia itu sifatnya suka berkeluh kesah. Maka agar supaya umat ini bisa termotivasi, maka diberikan banyak dalil yang sifatnya reward, memberikan banyak ganjaran supaya kita ini menjadi rajin, ya, menjadi rajin beribadah. Nah, jemaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita ini sudah mulai start 10 malam terakhir Ramadan. Kita sudah mulai start 10 terakhir Ramadan. Nah, salah satu yang perlu kita perhatikan adalah saatnya yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu memberikan beberapa pemakna kepada kita. Yang pertama, bahwa malam Lailatul Qadar itu sifatnya misteri. Kenapa misteri? Karena tidak ada satupun dari kita ini yang mengetahui bila datangnya itu malam Al-Qadar, kecuali isyarat yang diberikan oleh Nabiullah Muhammad SAW bahwa jatuh di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nah, sekarang ini Muhammadiyah malam ini malam subuh keberapa Pak? Kalau Muhammadiyah? Ya, 22. Ya, 21. Ya. Kalau berdasarkan isbat baru 20. Nah, 21. Ya. Kalau begitu 10 malam terakhir itu kita anggap ganjil terus, karena berbeda. Yang mana paling benar ganjilnya itu beribadah saja, ya. Yang kedua, malam Al-Qadar itu bombastis. Kenapa bombastis? Karena khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau pada malam itu kita mendapatkan Al-Qadar, tentu ganjarannya lebih utama malam itu daripada 1000 bulan. Ibu-ibu pergi ke mall. Mall apa yang biasa dikunjungi ibu-ibu di sini? Karena banyak mall ini, ya. Yang di belakang sini, mall apa namanya?
Ya, ya MP. Kita masuk belanja, bahkan yang paling murah dibeli. Beli sepatu yang 100.000, kemudian ada undian, tiba-tiba di undi itu naik undiannya dapat mobil, bombastis. Atau dapat hadiah umrah, bombastis. Ada orang malam itu tiba-tiba dapat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat Al-Qadar. Siapa kita yang dapat Al-Qadar? Iya, jangan merasa bahwa kita ini paling banyak ibadahnya, paling rajin ke masjid, ini yang dapat ini Al-Qadar. Ada yang malas, ya tidak dapat Al-Qadar. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya saja, semoga insya Allah kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malam Al-Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keagungan. Kenapa agung? Karena tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat turun berbondong-bondong ke bumi ini. Turun berbondong-bondong. Ada juga yang menyebutkan itu warruh itu termasuk para ruh auliyaallahus salihin, ruh para nabi-nabi. Wallahu a'lam bishawab. Turun melakukan survei. Ya. Nah, untuk apa? Min kulli amrin, untuk menentukan segala urusan manusia. Ya. Makanya di agama kita itu ada yang disebut dengan qada dan qadar. Ya. Qada itu ketentuan, penggarisan. Kalau manusia lakukan ini, maka konsekuensinya ini yang diperoleh. Kalau manusia mengambil ini, jalan ini yang diperoleh. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ya. Ya, jadi jalan kesyukuran atau jalan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imma syakiran, maka yang kita dapatkan ini. Imma kafura, yang ini kita dapatkan. Nah, jadi qadar itu adalah ketetapan hasil akhir yang terjadi pada diri kita. Nah, oleh karena itu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di 10 malam terakhir ini kita penting untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak berzikir, ya. Bahkan disebutkan zikir yang paling utama itu adalah nashhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Banyak berdoa pada Allah. Mudah-mudahan harapan-harapan kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Qadar ini adalah akan memberikan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi kita mendapatkan keselamatan, kesejahteraan hatta matla'il fajar, sampai waktu fajar. Ada juga yang menyebutkan bahwa kalau hanya sampai waktu fajar, singkat sekali itu keselamatan kita peroleh. Sehingga ada yang menyebutkan bahwa hatta matla'il fajar itu sampai kita di yaumil akhirah mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesejahteraan. Jadi orang yang memperoleh kesejahteraan itu karena Lailatul Qadar, maka dia akan memperoleh kesejahteraan di dunia sampai di akhirat kelak nanti. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kita berdayakan dengan sebaik-baiknya
melakukan amalia ibadah, ya. Bukan hanya kesalehan individu yang kita lakukan, tetapi yang lebih utama lagi adalah melakukan kesalehan sosial, ya. Berempati, ya. Memberikan bantuan kepada fakir miskin, ya. Mendermakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan-kegiatan sosial, sehingga kesalehan individu dan kesalehan sosial dua-duanya kita jalankan di bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah dengan jalan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan semoga bulan Ramadan di tahun ini senantiasa lebih baik daripada bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang, kita bersua kembali dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.